Ibu Wakasek, dan Bapak Ibu guru, dan yang saya kasihi anak-anak semua. Puji Tuhan bahwa kita masih bisa bertemu walaupun hanya lewat Zoom. Dan hari ini kita akan memulai kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah untuk siswa-siswi SMP Mercusuar kelas 10 tahun ajaran 2021-2022. Kita akan membukanya dengan doa, dan doa ini akan dipimpin oleh Ibu Sari. Silakan Ibu Sari. Mungkin karena Ibu Sarinya sinyalnya tidak bagus. Saya minta kesediaan Ibu Wanti untuk memimpin kita di dalam doa. Baik, Bapak Kepsek dan teman-teman serta anak-anak yang sudah hadir, sebelum kita mulai kegiatan MPLS hari ini, mari kita menghadap Tuhan dan satukan hati kita di dalam doa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Bapa yang kami sembah lewat anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan kami. Terima kasih Tuhan, karena saat ini kami akan memulai kegiatan kami pada hari ini untuk MPLS. Tuhan Yesus tolong kami, Bapak Kepsek dan guru-guru serta anak-anak agar kegiatan ini boleh berlangsung dengan baik dari awal, pertengahan hingga akhir. Tuhan beri hikmat pada kami, beri kami kekuatan, kesehatan agar bisa mengikutinya dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur juga untuk Bapak Kepsek yang hari ini berulang tahun. Tuhan Yesus terima kasih. Ya Allah ya Tuhan kami, ini doa dan sembahyang kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Ibu Wanti. Kita akan masuk dalam sambutan dan sekaligus membuka kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah SMA Kristen Mercusuar Kupang tahun ajaran 2021-2020 oleh Bapak Kepala Sekolah. Kepada Bapak saya persilakan. Baik, terima kasih banyak Ibu Ari. Selamat pagi untuk anak-anak siswa-siswi SMA Kristen Mercusuar Kupang tahun ajaran 2021-2022. Juga selamat pagi untuk Papa Mama, ya, Papa Mama, orang tua yang mungkin ikut mendengarkan juga, menyaksikan acara pembukaan masa pengenalan lingkungan sekolah SMA Mercusuar hari ini. Puji Tuhan kita bisa bertemu hari ini dan Tuhan memberi kita kesehatan. Begitu banyak orang yang sakit, Tuhan izinkan ada juga yang harus dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Memang semua itu ada dalam rencana Tuhan, dan kalau hari ini kita masih diizinkan oleh Tuhan untuk berada di sini dengan kesehatan yang ada, Tuhan mau kita menjadi berkat untuk sesama kita dan tentu untuk kemuliaan Tuhan. Hari ini saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada para orang tua dan tentu juga para siswa baru SMA Mercusuar kelas 10 tahun ini yang mempercayakan kepada kami Mercusuar untuk mendidik, membina anak-anak di SMA Mercusuar ini. Hari ini seperti tahun lalu, ini adalah kali kedua atau tahun kedua kita harus menjalankan masa pengenalan lingkungan sekolah ini secara online. Ini semua karena kita memang harus mengikuti protokol kesehatan, mengikuti aturan dari pemerintah di mana kita harus terlibat bersama-sama untuk mencegah penularan COVID-19 ini.
Tapi percayalah bahwa apa yang kita lakukan akan kita lakukan dengan maksimal, dan kita akan memberikan yang terbaik kepada anak-anak kita. Sebagaimana yang kita sudah lakukan dari sejak tahun 2020, pada saat kita semua harus mengikuti aturan pemerintah untuk menghentikan kegiatan pembelajaran ataupun kegiatan lainnya di sekolah sejak bulan Maret 2020. Semua pembelajaran, semua kegiatan-kegiatan kita berhasil laksanakan dengan baik sekali, termasuk ujian-ujian semester. Ada juga ujian akhir untuk kelas 12 baru-baru ini. Bahkan 2 kali ya. 2 kali kita sudah lakukan ujian nasional. Maret waktu itu, setelah itu kita langsung ujian yang tahun 2020 maksudnya, dan yang 2021 kemarin ini. Itu semua kita bisa lakukan dengan sangat baik dan akhirnya berhasil. Dan tahun ini harapan kita sebenarnya harusnya kalau bisa kita sudah bisa masuk kembali, karena tentu beda juga kalau kita bisa bertemu muka dengan muka, bisa kenal para siswa, bisa mengenal gurunya lebih dekat, bisa bertemu dan berkomunikasi dengan lebih baik lagi. Tetapi apa daya, COVID-19 ini rupanya dia belum bisa mereda. Kita memang tidak bisa lakukan hal-hal yang untuk bisa mencegah dalam waktu sekejap, tetapi hanya dengan cara kita mengikuti semua aturan yang disarankan, yang diberikan oleh pemerintah, kita bisa pertama kita bisa terhindar, diri kita sendiri terhindar dari penyakit ini, juga untuk tidak kita menyebarkannya kepada orang lain apabila misalnya ada saudara, ada keluarga yang terkena. Dan sekali lagi puji Tuhan karena ya hari ini bagaimanapun kita harus memulai, kehidupan kita harus tetap jalan terus, masa depan anak-anak terus harus diraih, harus dikejar. Puji Tuhan karena kita diberi kekuatan, kita diloloskan, dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga kehidupan kita bisa berjalan terus. Kita bisa, anak-anak tidak terhenti untuk mengejar cita-cita, dan semuanya kita bisa lakukan walaupun dengan cara seperti ini. Tapi sekali lagi percayalah bahwa walaupun kita melakukan MPLS ini secara online dan juga termasuk nanti pembelajaran setiap harinya oleh Bapak Ibu guru dengan cara online seperti ini, kami yakinkan, kami pastikan bahwa semua proses itu akan berjalan maksimal dan kami akan memberikan yang terbaik kepada anak-anak. Anak-anak yang saya kasihi, Bapak Ibu guru, SMA Mercusuar yang anak-anak pilih hari ini ataupun yang sudah direncanakan cukup lama untuk akhirnya menjadi sekolah yang dipilih oleh anak-anak, kami anggap adalah pilihan yang tepat. Anak-anak tidak salah pilih. Bahkan ada anak-anak yang kakak-kakaknya sudah sejak yang paling kakak, yang paling sulung, sudah di mercusuar dari tahun-tahun sebelumnya, sampai adik-adiknya, dan sampai mungkin yang sampai sekarang ini adalah anak kesekian dari keluarga yang sama yang masuk di mercusuar. Untuk itu kami sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak atas kepercayaan Bapak Mama orang tua dan juga tentu anak-anak. SMA Mercusuar kami tahun ini, karena kami buka tahun 2002, tahun ini sudah berapa ya, 19 tahun. Sejak berdiri SMA Mercusuar sampai dengan tahun ini kami akreditasi itu A terus. A itu masuk unggul, artinya sekolah unggul. Jadi kalau kami mengatakan atau ada
berita ataupun keluarga, masyarakat mengatakan mercusuar itu sekolah unggul, memang karena ada penilaiannya. Ada yang namanya Badan Akreditasi Nasional yang bertugas untuk menilai sekolah-sekolah mana. Itu termasuk juga mereka ada yang badan khusus, Badan Akreditasi Perguruan Tinggi yang menilai perguruan tinggi. Tetapi sekolah-sekolah, semua sekolah wajib dinilai setiap 5 tahun. Dan SMA Mercusuar itu dinilai sama juga dengan sekolah lain. Sejak penilaian pertama tahun 2005 ya. 2005 itu kita sudah duduk di posisi unggul, sekolah unggul. Dikatakan unggul karena dinilai 9 standar. Dulu 8 standar ya Ibu Ewi. 8 standar. Ya, 8 standar. Akhirnya sekarang masuk 9 standar. Yang terakhir itu dinilai mulai dari kualitas gurunya, kualitas kelengkapan fasilitasnya, standar penilaian, standar proses, semuanya dinilai. Dari semua penilaian itu akhirnya diputuskan atau disimpulkan sekolah ini masuk sekolah yang biasa saja atau dia sekolah unggul, dan SMA Mercusuar masuk sekolah unggul. Itu yang kita syukuri, dan karena prestasi-prestasinya juga SMA Mercusuar selalu menjadi pilihan para keluarga yang memang memahami mutu pendidikan atau sekolah yang bermutu. Tentu pertanyaannya, kenapa ya para orang tua harus memasukkan anak ke sekolah swasta seperti Mercusuar? Kenapa bukan di negeri saja? Di mana banyak orang yang tentu lebih memilih sekolah negeri dibanding sekolah swasta, karena terus terang masuk di sekolah swasta itu biayanya agak lebih tinggi tentu dibanding dengan sekolah negeri. Tetapi tentu orang tua, para keluarga yang memahami mutu pendidikan dan masa depan anak-anak, tentu memasukkan anak ke sekolah adalah memilih. Itu masalah memilih sekolah mana yang terbaik untuk anak-anak. Dan kalau SMA Mercusuar sekali lagi akhirnya dipilih oleh para orang tua, saya pikir ini adalah pilihan tepat, dan percayalah, kepercayaan yang diberikan para orang tua kami akan jalankan dengan sangat baik. Kami akan pertanggungjawabkan selama kami menjalankan semua kegiatan pembelajaran, semua program tahapan pembelajaran atau pendidikan anak di SMA Mercusuar ini, sehingga anak-anak bisa mencapai prestasi yang diinginkan. Hal yang berikut lagi adalah bahwa SMA Mercusuar banyak dipercaya oleh pemerintah pusat dan tentu juga pemerintah daerah di provinsi, karena sekarang ini untuk SMA dan SMK berada di bawah kewenangan pemerintah provinsi. Banyak sekali program yang kita jalankan atas kepercayaan pemerintah pusat dan pemerintah daerah tadi itu karena memang Mercusuar dikenal mampu untuk menjalankan semua program itu. Antara lain sekarang ini program yang kita jalankan adalah program afirmasi pendidikan menengah. Itu program ADEM atau ADEM 3T namanya, di mana ada utusan dari setiap kabupaten, anak-anak harus disekolahkan ke sekolah-sekolah unggul yang ada di ibu kota provinsi, dalam hal ini Kota Kupang. Nah, SMA Mercusuar masuk dalam salah satu sekolah, 1 dari 9 sekolah unggul di Kota Kupang yang dipercaya untuk menampung atau untuk mendidik anak-anak ADEM 3T itu. Juga kita buktikan bahwa anak-anak yang tamat dari SMA Mercusuar selalu berprestasi di perguruan tinggi dan di tempat kerja. Oke, bisa itu bagi yang punya kakak atau keluarga
saudara yang sudah tamat di mercusuar, dari mercusuar, tentu pasti sudah banyak mendengar kesaksian ataupun cerita-cerita dari kakak-kakak bagaimana mereka bersekolah di mercusuar dan apa yang sekarang ini mereka rasakan dengan sistem belajar di mercusuar, apakah cukup membantu mereka dalam melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi ataupun di dunia kerja juga. Tentu pasti ceritanya pasti ya baik karena mereka merasakan dan kita melihat bukti prestasi mereka. Banyak cerita yang mereka sampaikan atau keluarga sampaikan bagaimana mereka merasa tidak asing menjalani pendidikan di kampus oleh karena sudah terbiasa dengan pendidikan yang sangat berdisiplin dengan standar yang sangat tinggi di SMA Mercusuar. Bahkan hari Sabtu nanti ini akan ada sharing oleh 2 dari sekian alumni terbaik Mercusuar. Salah satunya adalah Dr. Sena. Sena siapa Ibu Ari? Saya lupa. Rosena Manafe, Pak. Rosena, ya, Rosena Manafe. Dan kakak Serni Raga. Yang kalau Dokter Sena tadi di rumah sakit kota, sedangkan kakak Serni Raga itu di statistik, kantor statistik profesi NTT. Itu nanti anak-anak akan mengikuti sharing mereka, bagaimana mereka waktu itu bersekolah di mercusuar dan bagaimana mereka kuliah. Dr. Sena kuliah di Kedokteran Undana dan bagaimana kakak Serni Raga itu kuliah statistik waktu itu dan akhirnya bekerja sekarang seperti apa dan lain-lain. Hal yang berikut juga anak-anak tidak salah pilih karena di mercusuar ini satu kunci yang paling utama itu adalah guru-guru harus orang-orang yang terpilih. Karena itu kuncinya. Walaupun kita punya fasilitas yang bagus-bagus, walaupun kita punya gedung misalnya, kita punya peralatan yang bagus-bagus, tetapi kalau guru-guru kita kurang baik, guru-guru kita tidak berprestasi, guru-guru kita itu orangnya cuek, guru-guru kita asal-asalan, kemampuan berpikir mereka itu hanya di bawah rata-rata, itu akan sangat mengecewakan. Keinginan orang tua untuk memperoleh pendidikan untuk anak-anaknya di sekolah swasta seperti mercusuar, kalau dilayani oleh guru-guru yang tidak terpilih, saya sendiri tidak akan mau jadi kepala sekolah kalau seperti itu. Saya punya anak 2 orang yang sekarang ini yang pertama sekarang Kedokteran Undana semester 6 ya. Dan yang kedua semester 2 di FISIP Undana, itu juga tamatan mercusuar. Mereka tamat dari mercusuar. Karena saya pikir, ya bukan karena saya ada di sana, di mercusuar, sehingga saya harus masukkan anak-anak saya. Tapi karena saya tahu bahwa memang pendidikan yang kami bersama-sama usahakan bersama teman-teman guru, ini sekolah memang ini adalah yang terbaik. Ngapain saya harus taruh anak-anak saya lagi di tempat lain? Seperti itu. Jadi anak-anak tidak salah pilih masuk ke mercusuar. Dan itu tadi yang saya katakan, karena guru-gurunya terpilih, saya yakin karena saya sendiri yang merekrut teman-teman guru ini, dan kami sudah bersama-sama membangun sekolah ini sampai sekarang ini, saya yakin mutu pendidikan yang kita jalankan, yang kita rancang dan kita jalankan itu tidak meragukan. Ada satu hal yang sangat penting lagi adalah bahwa mengapa mercusuar itu selalu tetap dia ada di posisi unggul, karena
kita menentukan standar yang tinggi begitu. Kalau misalnya begini, ya anak-anak cukup mereka dapat 6 saja sudah bersyukurlah begitu. Jadi akhirnya anak-anak juga hanya mengejar angka 6 itu. Mereka tidak akan berusaha untuk mencapai lebih tinggi lagi. Karena standarnya ya sudah, kan 6 ini kan gampang lah. 6 itu kalau setengah tambah 1 sudah lulus lah begitu. Nah, mercusuar tidak seperti itu. Mercusuar kalau bisa lebih baik, kenapa harus Kenapa harus berpuas dengan angka 6 itu? Karena itulah maka kami menetapkan ada yang namanya KKM. Nanti akan lebih rinci lah Bapak Ibu guru menyampaikan nanti. Mengapa ya ada yang namanya KKM, ada yang namanya KKM. Itu kriteria ketuntasan minimal atau kriteria ketuntasan belajar minimal. Dulu KKM, terus ada dirubah lagi menjadi KBM, ketuntasan belajar minimal. Itu kami tentukan untuk memang ada rumusnya. Rumus itu harus pakai analisis SWOT untuk menentukan KKM untuk kelas 10 atau untuk mata pelajaran eksakta harus berapa, terus yang sosial berapa, yang bahasa itu berapa, yang budaya berapa. Begitu. Tetapi dari perhitungan menggunakan rumus seperti itu, akhirnya kami ambil rata-ratanya bahwa kelas 10 KKM yang harus dicapai minimal oleh anak-anak mercusuar itu harus 75. Artinya kalau hanya 74 itu kami anggap tidak cukup. Tidak cukup itu nilai 74. Mungkin sekolah lain, waduh kalau sudah 70 itu kan tinggi itu. Dulu kan ada yang namanya nilai merah. Kalau merah itu 5 dulu, itu benar-benar ditulis dengan tinta merah di rapor. Begitu. Sehingga kalau dia sudah kalau sudah 6 ya ditulis dengan tinta biru. Mudah-mudahan tidak ada angka 5 sehingga semuanya biru begitu. Nah, kita punya kalau ikuti aturan yang dulu maka yang 74 itu harus ditulis dengan angka merah atau di print dengan tinta merah di rapor itu. Oke. Tetapi kita bersyukur bahwa untuk kelas 10 selama ini hampir semua anak-anak bisa mencapai nilai KKM itu. Memang ada yang 1-2 orang yang mungkin karena dia tidak memasukkan tugas atau terlalu banyak halangan sehingga akhirnya tidak sampai 75 untuk kelas 10 untuk waktu akhir semester ya kenaikan kelas itu ya. Selama 2 semester itu. Semester 1 dan semester 1 dan 2. Berikut lagi, mengapa kami tetap mempertahankan prestasi, begitu anak-anak naik kelas 11, itu naik lagi standarnya. Dia tidak bisa hanya tetap jadi 75, begitu. Harus naik lagi, yaitu untuk kelas 11 menjadi 80. Itu minimal, anak-anak harus bisa mencapai 80. Apakah sulit? Memang sangat sulit untuk mencapai. Tetapi dengan sistem belajar kita, dengan cara Bapak Ibu guru membimbing anak-anak, semuanya bisa mencapai. Semua bisa capai. Kecuali memang ada anak-anak yang memang cuek misalnya, disuruh masukkan tugas, disuruh ikut tes harian, tidak ikut. Ya itu memang agak sulit untuk bisa mencapai. Tapi itu pun memang ada 1-2 saja. Mudah-mudahan ya angkatan ini tidak ada yang seperti itu. Ya, tidak sulit sebenarnya, sulit kedengarannya, sulit. 80 . Waduh, berat sekali 80, memang berat sekali. Tetapi kalau anak-anak punya kemauan belajar dengan bimbingan Bapak Ibu guru yang sangat telaten, saya yakin sebagai kepala sekolah saya sangat yakin anak-anak bisa mencapai. Nah, bayangkan begitu di kelas 11 sudah 80, begitu naik kelas 3 di semester 5 itu
itu standarnya naik lagi jadi 85 ya. Naik harus 85. Jadi minimal di semester 5 dan 6 itu harus minimal 85. Waduh, semakin berat memang. Semakin berat. Tetapi dari pengalaman yang ada, dengan cara belajar kita, anak-anak bisa mencapai. Bahkan dengan sangat mudah anak-anak mencapainya itu. Karena itu ya kuncinya adalah mengikuti semua pelajaran itu dengan baik, mengikuti semua proses yang ada. Saya ucapkan terima kasih juga karena banyak teman-teman guru dulu yang bersama-sama dengan mercusuar dan sudah bertugas di tempat lain, tidak sama-sama dengan kita, tetapi anak-anaknya dikirim kembali ke mercusuar. Dikirim lagi ke mercusuar. Ada Nadia Penturi dulu bapaknya Wakasek SMA mercusuar. Terus kalau yang Pak Firs punya anak itu hari ini kah? Besok Bapak. Besok. 4. Oke. Jadi teman-teman itu tahu persis standar kita. Mereka tahu mutu pembelajaran, proses yang kita jalankan di mercusuar, sehingga ya puji Tuhan mereka masih tetap percaya akan mercusuar untuk kita bimbing sama dengan keluarga-keluarga dari guru yang sekarang yang masih ada ini, adik-adiknya, keluarga, keponakan kandung itu dikirim ke sini, itu mereka tahu persis mutu mercusuar itu seperti apa. Karena mereka lah yang bekerja. Ini para guru inilah yang tahu persis bagaimana standar yang kita tetapkan itu harus dikejar. Kita sampai kapan ya? Sampai lewat kah? Oke, 1 menit lagi ya. Oke. Baik, jadi selama ini mungkin terlalu banyak ya saya bicara, mohon maaf ya. Selama 3 hari ya, 3 hari ini untuk 2 kelompok, terus besok kelompok berikut lagi yang 40 orang lagi akan dijalankan proses yang sama ini. Besok saya akan harus bicara lagi seperti ini. Mudah-mudahan semuanya lancar dan mereka juga sama memperoleh informasi yang sama, baik dari saya maupun dari Bapak Ibu guru nanti yang memberikan materi. Dan saya berharap bahwa anak-anak bisa mengikuti dengan baik. Percayalah, kita memang dalam keadaan sulit seperti ini, bahwa kita sangat dibatasi oleh semua aturan yang kita memang harus ikuti untuk bersama-sama mencegah penyebaran virus ini. Tetapi dengan tetap kita menjalankan prokes ini, saya kebetulan ada di ruangan sendiri di rumah. Bapak Ibu guru ada yang di rumah, ada di sekolah. Saya merasa tidak perlu pakai ini karena saya sendiri di ruangan ini. Ada keluarga, anak-anak, istri ada di ruang sebelah sana. Jadi saya bisa pakai ini. Kalau saja saya ada di ruangan yang ada beberapa orang, pasti saya pakai masker. Semoga anak-anak tetap sehat, bisa mengikuti materi-materi pengenalan sekolah yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru nanti ini, dan sehingga bisa menjadi bekal informasi pengetahuan bagi anak-anak untuk nanti menjalani masa-masa belajar di SMA Mercusuar Kupang. Semoga semua proses anak-anak bisa mengikutinya, baik yang MPLS ini maupun nanti proses-proses belajar ke depannya, dan pada waktunya, pada saatnya anak-anak bisa selesai dengan baik di SMA Mercusuar, membawa ijazah dan meneruskan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi lagi di universitas, atau bahkan ada yang langsung ikut tes polisi ataupun apalagi yang sekolah-sekolah kedinasan yang bisa langsung bekerja nantinya. Itu sama saja. Semuanya kami doakan bisa lancar dan sukses semua. Dan juga sekali lagi salam hormat kami untuk Bapak Mama orang tua yang sudah mendukung anak-anak untuk bisa masuk di Mercusuar dan juga mengikuti acara ini. Kami terus masih membutuhkan dukungan Papa Mama semua. Doa-doa Papa Mama untuk kami
untuk para guru SMA Mercusuar sehingga bisa mereka memberi bimbingan, mereka bisa memberi arahan, tuntunan kepada anak-anak sekalian sehingga cita-cita yang diinginkan bisa dicapai. Akhirnya saya dengan memohon pertolongan Tuhan Yang Maha Kuasa dan izin kita semua, maka acara pengenalan MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah SMA Kristen Mercusuar Kupang tahun 2021 ini saya buka dengan resmi. Kiranya Tuhan menyertai kita sekalian. Demikian, terima kasih. Salam. Saya kembalikan kepada Ibu Ari. Ya. Terima kasih Bapak Kepsek. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Bapak Kepsek dan kita semua. Ya, jadi kegiatan kita pada pagi hari ini sudah dibuka oleh Bapak Kepsek dan kita akan melanjutkan dengan materi yang pertama yaitu pengenalan sivitas akademia seluruh di SMA Kristen Mercusuar Kupang beserta tata tertib yang akan kita laksanakan pada tahun ajaran 2021-2022. Tapi anak-anak saya minta semangatnya dulu. Coba hidupkan speaker. Semua masih semangat? Masih. Makasih, Bu. Oke. Makasih, Bu. Ya, kita berikan tepuk tangan dulu. Tepuk tangan. Makasih, Bu. Ya. Nanti mungkin 1 menit mungkin break dulu ya, Bu. Kasih break dulu. Iya. Oke. Karena Bapak Kepala Sekolah bilang kita break dulu. Mungkin karena tadi mendengarkan lama tadi. selama 30 menit. Ya, mungkin ada yang mau ke belakang atau ada yang mau minum, silakan dipersilakan. Kita akan mulai sekarang 7.42. Kalau gitu satu
Oke, anak-anak semua kita mulai sudah, karena waktu sudah menunjukkan ya jam 10.47. Jadi 30 menit ke depan kita akan membahas tentang sivitas SMA Kristen Mercusuar Kupang dan juga tata tertib online. Ya, yang pertama kita akan melihat siapa-siapa sih yang ada di SMA Kristen Mercusuar Kupang itu. Yang pertama kalau semua bisa lihat ada dibagi oleh Pak Eka. Ibu mau dengar suara dari anak-anak dulu. Semua bisa lihat materinya? Bisa, Bisa, Ibu. Ibu. Bisa. Bisa. Oke, terima kasih. Sangat bisa. Bisa. Oke. Matikan kembali speakernya. Ya, terima kasih. Ya, kalau adik-adik lihat, anak-anak lihat, di sini ada ketua yayasan kita, ketua yayasan Mercusuar. Beliau adalah Bapak Pendeta Henry Riyadi, yang lahir pada tanggal 27 Februari 1959, yang sudah menikah dan mempunyai 4 orang anak, dan ada anak mantu dan cucu juga. Kemudian beliau itu adalah sarjana pendidikan elektro, computer science, dan juga magister teologia. Beliau juga kalau tidak COVID saja, beliau juga mengajar, biasanya mengajar bahasa Inggris. Oke, kita lanjutkan. Iya, kalau ini yang tadi yang anak-anak sudah berkenalan juga, sudah lihat secara langsung, ini Bapak Kepala Sekolah, Bapak Solim Dapataka yang lahir di Sumba Barat pada tanggal 22 Juli 1965. Hari ini ulang tahun beliau. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk Bapak Kepala Sekolah. Selamat ulang tahun Bapak Kepala Sekolah, Tuhan Yesus. Selamat ulang tahun, Bapak Sekolah. Selamat ulang tahun, Pak. Iya. Terima kasih. Iya. Beliau sudah menikah dan memiliki 4 orang anak. Beliau juga adalah dosen di Undana, Universitas Nusa Cendana. Kalau pendidikan, sarjana pendidikan bahasa Inggris pada tahun 1991, kemudian melanjutkan S2 di Australia pada tahun 99. Kita lanjutkan lagi. Ya, ini adalah Ketua Komite dari SMA Kristen Mercusuar Kupang, Bapak Christopher Ceris Mesas SA. Lahir tanggal 22 Agustus 1966, sudah menikah juga dan mempunyai 4 orang anak. Kemudian beliau adalah sarjana hukum. Oke, kita lanjutkan lagi. Ini Ibu Ewel Englasa SPD. Beliau adalah Wakasek kurikulum, kemudian juga adalah guru bahasa Indonesia. Lahir di Oenlasi pada tanggal 22 Juni 1980, sudah menikah dan mempunyai 4 orang anak. Jadi beliau ini akan mengurus semua tentang kalian punya roster, kalian punya permasalahan yang ada dalam proses belajar mengajar nanti. Next, selanjutnya. Ya, kalau ini yang lagi sedang berbicara ya. Saya Aryani Manu SPD, lahir di Kupang 17 Januari 1978. Selain saya Wakasek kesiswaan, saya juga mengajar bahasa Inggris. Next. Ya, ini adalah Ibu Yori Adeku SPD. Beliau lahir di Rote 7 Januari 1987, sudah menikah dan mempunyai 2 orang anak. Beliau adalah Wakasek Sarana Prasarana yang mengurus seluruh barang-barang yang berada di SMA Mercusuar. Kemudian beliau juga adalah guru biologi. Ya, selanjutnya. Ya, ini Ibu Dulce Abatuk SPD. Beliau lahir di Oitefu kecil, itu di Rote, 14 Agustus 1986. Sudah menikah dan mempunyai 1 orang anak. Beliau adalah Wakasek Humas yang membahas tentang bagaimana berhubungan dengan pihak luar. Jadi SMA Kristen Mercusuar ketika berhubungan dengan pihak luar ini nanti Ibu Ute yang mengurusnya. Kemudian beliau juga adalah guru biologi. Baru saja selesai S2 di Undana. Selanjutnya. Ya, ini
Ibu Dian Pajimamo, SPD, SSI. Beliau lahir di Kupang 2 Februari 1994. Masih single atau belum menikah. Beliau adalah Wakasek Manajemen Mutu. Jadi segala sesuatu yang menyangkut mutu dari SMA Mercusuar, beliau yang mengaturnya. Beliau adalah guru fisika juga. Next. Ya, Ibu cepat-cepat sedikit ya. Nanti baru selanjutnya kalian mau berkenalan bisa berkenalan. Selanjutnya ini Ibu Aplowanti FR Jonaga SE. Iya. Beliau lahir di Kupang. Beliau lahir di Kupang 11 Februari 1977, sudah menikah. Beliau adalah guru ekonomi. Jadi nanti yang akan masuk IPS akan berhadapan dengan Ibu Wanti sebagai guru ekonomi. Selanjutnya, ya, ini ada Pak Eben Kase SPD. Beliau lahir di Bikium 17 Februari 1983, sudah menikah dan mempunyai 2 orang anak. Ya, beliau ini sarjana kimia, jadi ya sudah pasti mengajar kimia ya. Oke, selanjutnya, ya, Ibu Rominda Sitorus S. Pak. Beliau lahir di Binjai 13 Februari 1969, sudah menikah. Mungkin semua melihat wajah ibu ini bukan orang Kupang ya, memang betul. Beliau orang Medan dan beliau ini mengajar pendidikan agama. Oke, selanjutnya. Agama Kristen. Oh, agama Kristen Protestan. Iya. Ibu Sarah N. Octavianus SPD. Lahir di Kupang 5 Februari 1981, masih single juga, belum menikah. Beliau ini selain nanti ngajar ekonomi yang masuk IPS, nanti akan berhubungan dengan Ibu Santi, tapi beliau juga yang mengatur segala administrasi di SMA Kristen Mercusuar Kupang. Selanjutnya, ya, Ibu Febriana Lede. Beliau lahir di Kupang 26 Februari 1981, sudah menikah dan mempunyai 2 orang anak. Beliau ini adalah pegawai yang mengatur administrasi seluruhnya di perpustakaan SMA Kristen Mercusuar Kupang. Selanjutnya, iya, dengan senyuman yang manis, Ibu Deborah Elasa SPD. Lahir di Kupang 2 Desember 1989, sudah menikah dan mempunyai 2 orang anak. Beliau ini guru kimia. Selanjutnya, ya, ini Pak Arwadi B. Leokuna SPD. Beliau lahir di Lekik, Desa Helebeik, 31 Agustus 1988. Di sini tertera belum menikah ya, karena hari ini beliau menikah jam 10 pagi. Jam 10 pagi di Kaniti. Jadi kalau ada anak-anak yang rumahnya di dekat Kaniti, kayak di gereja sana ada berlangsung pernikahan, itu guru kami, Pak Adi. Beliau adalah guru penjas atau pendidikan jasmani. Ya. Selanjutnya, ya, Pak Sion Eka Jangga SPD. Beliau lahir di Kupang 29 Januari 1990. Belum menikah. Beliau adalah guru matematika. Selanjutnya. Iya, senyuman yang sangat manis. Ibu manis ini mengajar bahasa Inggris. Beliau bernama Ibu Erni F. M. Teva SPD. Lahir di Kupang 14 Februari 1993. Sudah menikah, baru menikah bulan lalu. Dan beliau mengajar bahasa Inggris. Selanjutnya, ya, ini Ibu Dolvia Alolenatare SPD. Lahir di Kupang 18 Februari 1993. Sudah menikah dan mempunyai anak kembar. Beliau adalah guru bahasa Indonesia.
Oke. Ini yang mungkin sudah sering berhubungan dengan adik-adik, anak-anak. Ibu Ferawati S.O.T. Musu, biasa dipanggil Ibu Vera, lahir di Baun 8 Februari 1993, masih single, belum menikah. Beliau adalah guru BK. Jadi yang biasa WA kalian untuk mengingatkan kalian bahwa hari ini ada MPLS, ini beliau, Ibu Vera. Next, ya, ini ada Pak Ferdi atau Pak Fernando S. Asamau SPD. Beliau lahir di Bajawa 1 Februari 1993, masih single juga belum menikah. Beliau adalah guru seni. Jadi yang suka menyanyi bisa berhubungan dengan Pak Ferdi atau alat musik dan sebagainya. Selanjutnya, iya, dengan senyuman yang sangat mantap, ini Ibu Febriana A. Soares SPD atau Ibu Febi, lahir di Dili 7 Februari 1996, belum menikah. Beliau adalah guru matematika. Selanjutnya ini adalah Ibu Novi, nama panjangnya Ibu Novita Damianti Valo SPD, lahir di Kupang 5 November 1993, sudah menikah dan mempunyai anak 1. Beliau adalah guru bahasa Indonesia. Ya, Ibu Dina Manu SPD, beliau lahir di Kupang 1 Maret 1968, sudah menikah. Beliau adalah guru agama Kristen Protestan. Selanjutnya, iya, ibu yang cantik ini namanya Ibu Sari, nama panjangnya Ibu Sari Enaklui SPD, lahir di Kupang 14 April 1996, masih single, belum menikah. Beliau adalah guru sejarah. Next, ya, Pak Arvin G. Au SPD GR atau biasa dipanggil Pak Heri, lahir di tahun Baun 5 Agustus 1992, baru saja menikah bulan lalu. Oh, bulan ini, maaf, bulan ini. Kemudian beliau adalah guru fisika. Selanjutnya, iya, kalau ini adalah operator sekolah yang berhubungan dengan IT sekolah. Bapak Victor Malafu SPD, lahir di AM 24 Oktober 1991, baru menikah minggu lalu. Beliau adalah sarjana teknik informatika dan komputer, jadi layak untuk menjadi operator sekolah. Next. Iya, ibu yang cantik ini Ibu Linda atau Ibu Liliana Ndapa SPD, lahir di Kupang 6 Februari 1995, belum menikah. Dan beliau mengajar mata pelajaran matematika. Selanjutnya, oke, ya, ini badannya besar tapi orangnya sangat baik. Bapak Dani atau Bapak Dania A atau Pak SPD, lahir di Yogyakarta 9 April 1991, belum menikah. Beliau adalah guru matematika. Jadi anak-anak lihat tadi ada ibu-ibu, ada Pak Guru ini juga guru matematika yang sangat top di SMA Kristen Mercusuar Kupang. Ya, selanjutnya ada ibu yang cantik ini, Ibu Lia atau Katarina Aprilia Jelita SPD, lahir pada tanggal 29 April 1995, belum menikah, dan beliau mengajar mata pelajaran fisika. Iya, selanjutnya, nah ada ibu yang cantik juga, Ibu Nida atau Ibu Yuliansi Elsenida Pelokila SPD. Lahir 14 Januari 1993, masih single, belum menikah. Beliau mengajar mata pelajaran biologi. Iya. Selanjutnya, Ibu Desi NC Kamlasi SPD. Lahir 25 Desember 1997 pada saat Natal ya. Belum menikah juga. Dia mengajar geografi. Jadi yang nanti masuk IPS akan bertemu dengan Ibu Desi yang akan mengajar mata pelajaran geografi. Selanjutnya,
Iya, walaupun mukanya kram gini tapi orangnya sangat baik. Pak Ardi, ya nama panjangnya Pak Mardi Abiatar Letuna SPD. Lahir 14 Maret 1997, masih single belum menikah. Beliau mengajar pelajaran sejarah. Next. Iya. Oh, itu ada salah di bawah ya. Ya calon. Itu calon kepala sekolah. Mohon maaf ya ada kesalahan di bawah. Halo. Tapi disebutkan Eka. Iya. Pak Ini Eka. Pak Eka Prasetya Para Ede. Ya. Pak Eka. Pak Eka, biasa dipanggil Bukan Pak Eka. Beliau bukan kepala sekolah ya. Ada kesalahan teknis. Itu doa itu. Doa suatu Oh iya. Pak Eka jadi kepala sekolah. Setelah Ibu Ari. Betul Bapak. Aduh. Beliau nanti akan membangun sekolah sendiri dan akan menjadi kepala sekolah pastinya. Bisa. Oke. Beliau lahir di Kupang 23 Mei 1999, belum menikah. Beliau ini guru KN, tapi sangat aktif di olahraga. Jadi yang suka basket bisa ajak Pak Eka. Ya, tapi setelah wabah COVID-19 ini mereda ya, bisa ajak Pak Eka untuk join main basket bersama. Oke. Mungkin itulah Civitas Akademia yang berada di Mercusuar. Nanti setelah ini ada tata tertib pembelajaran yang akan dibawakan oleh Ibu Wanti dan Ibu Erni. Tapi yang pasti Bapak Ibu guru yang telah kami perkenalkan tadi, anak-anak mereka sangat menghargai adik-adik sudah memilih SMA Kristen Mercusuar Kupang dan pasti sangat akan menunggu adik-adik semua dalam proses pembelajaran hari Senin nanti. Iya. Oke, kita akan lanjutkan dengan tata tertib pembelajaran daring atau online yang berlaku di SMA Kristen Mercusuar Kupang tahun ajaran 2021-2022. Ya, saya persilakan Ibu Wanti dan Ibu Erni. Baik, terima kasih banyak Ibu Ari yang sudah membawakan kita dalam pengenalan civitas sekolah dan Bapak Ibu guru yang Ini Ibu Erni jaringan kah? Ibu Wanti bisa lanjutkan? Oke. Ya. Baik, selamat pagi anak-anak. Welcome to Pagi, SMA. Ibu. Pagi, Ibu. Terima kasih sudah mau bergabung dengan SMA Kristen Mercusuar dan Ibu harap ke depan semua anak-anak tetap semangat ya, tetap semangat dari awal sampai akhir selesai dari SMA Kristen Mercusuar. Baik anak-anak, kita akan masuk pada tata tertib pembelajaran daring atau online SMA Kristen Mercusuar Kupang tahun ajaran 2021-2022 ya. Oke, berikut ada beberapa hal sebenarnya yang penting yang Ibu sampaikan tentang tertib ya. Tertib di sini ada tertib waktu ya, kemudian ada tertib berpakaian, kemudian ada tertib bicara ya, tertib lisan maupun tulisan ya. Kemudian juga ada kewajiban lainnya dan itu nanti berikan ke belakang. Baik, kita mulai dengan yang pertama adalah tertib waktu. Untuk kita semua tahu bahwa anak-anak tahu bahwa kita di SMA Mercusuar mulai pembelajaran online itu jam 9 ya. Jam 9 kita sudah mulai jam pertama untuk hari KBM ya.
Jadi diharapkan anak-anak persiapkan diri sebelum online itu 15 menit ya, 15 menit sebelum jam 9 itu sudah pastikan bahwa kalian punya jaringan internet ya, sudah berjalan dengan baik. Jadi sebelum, kalau memang di grup ya jam 9 kurang itu kan ada di grup, nanti kalian akan absen ya, akan absen di grup WA. Nah, di grup WA itu ketika memang guru mata pelajaran bilang ada Zoom meeting atau ada apa namanya, ada untuk Google Meet misalnya, itu anak-anak harus cepat-cepat, atau Classroom misalnya, anak-anak harus sudah siapkan ya sebelumnya. Misalnya kayak kita hari ini juga begitu ya, sudah dari setengah jam itu kita sudah mempersiapkan semua, sudah mulai mempersiapkan semua tadi waktu kita masuk. Kemudian mengenai absen anak-anak, poin keempat, setelah perhatikan bahwa jika peserta didik yang terlambat 20 menit mengisi absensi itu, ya itu dinyatakan alfa. Kecuali sebelumnya ya, ada pemberitahuan terlebih dahulu. Kemudian kita lanjut pada sanksinya. Ya, kalau sanksi, jadi ketika peserta didik melanggar tata tertib yang tadi di atas yang bilang itu, ya ada beberapa kali, ada terlambat 1 kali, 2 kali, 3 kali, bahkan sampai 5 kali. Nah, yang sampai 5 kali ini, ya peserta didik yang sudah bersama orang tua itu harus buat pernyataan sudah. Kalau yang di atas mungkin peserta didik dicatat namanya ya, kalian bisa lihat sendiri bahwa sampai terlambat 5 kali itu harus bersama-sama orang tua untuk buat pernyataan, ya, buat pernyataan di sekolah bahwa tidak akan mengulangi perbuatan tersebut, ya. Oke, baik, anak-anak bisa lihat ya yang sanksi-sanksinya, ada selama 1 kali, 2 kali, sampai 5 kali. Yang berikut mengenai sakit ya. Jadi tentang sakit, anak-anak ya yang berhalangan mengikuti KBM online ya, karena alasan sakit, orang tua itu wajib melapor ya, orang tua wajib melapor ke wali kelas atau guru mata pelajaran itu sebelum mulai pelajarannya. Jadi peserta didik yang sakit selama 3 hari ya, ini harus memasukkan surat keterangan dari dokter ya. Jadi kalau misalnya peserta didik itu kalian misalnya anak-anak itu alfa ya, dan orang tua itu tidak memberikan pemberitahuan, itu akan menyatakan alfa. Oke, mengenai izin ya, mengenai izin, peserta didik yang boleh mendapatkan izin adalah peserta yang benar-benar ya, yang benar-benar memiliki urusan penting ya, dengan ketentuan orang tua harus memberitahukan terlebih dahulu ya izin. Kemudian kalau sanksinya, peserta didik dinyatakan alfa jika orang tua tidak memberitahukan ke pihak sekolah. Oke, yang beri itu sakit izin alfa. Sekarang yang alfa adalah peserta didik dinyatakan alfa jika tidak mengikuti pembelajaran online ya, atau tidak memberitahukan kepada pihak sekolah ya. Jadi ketika peserta didik dinyatakan alfa jika mengikuti pembelajaran online hanya isi daftar hadir saja, tetapi tidak ada mukanya ya, atau hanya isi ini apa namanya daftar hadir di grup WA, terus orangnya menghilang, hanya daftar saja ya. Kemudian ketika Zoom atau ketika Google Classroom itu mereka tidak ada di situ, itu bisa dinyatakan apa. Jadi kalau bisa absen ya, isi absen di WA grup, kemudian harus mengikuti. Kalau tidak hanya isi daftar bisa dinyatakan juga itu anak-anak alfa ya. Oke, itu tolong diperhatikan, ada sakit izin alfa itu ada ketentuan, nanti bisa kalian pelajari lagi lebih baik. Yang berikut mengenai ya tentang ini ya, tentang sanksi-sanksi yang apa 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, sampai 5 kali ya. Sampai 5 kali ini peserta didik yang sudah bersama orang tua itu harus buat surat pernyataan ya. Jika mengulanginya maka sanksi itu kembali pada poin yang pertama aja. Jadi alfa 1 kali, 2 kali ya, 3 kali sampai yang 5 kali. Oke, yang berikut. Nah ini ya, kalau tadi yang
sudah ini sekarang kita tertib berpakaian, ya. Jadi tentang berpakaian, anak-anak sudah kalau ada yang sudah ambil itu ya, bisa perhatikan seragamnya mana-mana yang harus dipakai. Ya, jadi anak-anak diwajibkan ketika mengikuti pelajaran tetap pakai seragam ya, Nak. Walaupun kalian di rumah itu tetap pakai seragam, kenapa? Supaya kalian itu bisa semangat bahwa kalian itu lagi sekolah, bukan lagi di rumah tetapi dianggap libur atau cuma santai-santai, tetapi diharapkan kalian keseriusannya untuk tetap ya merasa bahwa kalian itu lagi sekolah dan jadi tetap ketika pelajaran itu kalian tetap harus memakai pakaian seragam. Ya, untuk hari Senin itu seragam nasional yaitu putih abu ya, yang putih abu-abu kalian tahu semua. Kemudian yang hari Selasa itu seragam yayasan. Seragam yayasan itu kita ada dua, yang putih sama yang biru ya. Nah, hari Selasa itu kalian pakai yang atasan putih dan bawahnya kotak-kotak merah itu ya, Nak ya. Kemudian hari Rabu itu pakai pakaian pramuka. Hari Kamis itu seragam yayasan yang atasnya biru sama bawahnya biru tua ya. Dan hari Jumat tetap pakai seragam olahraga ya. Jadi yang anak-anak yang melanggar tata tertib berpakaian di atas wajib ya segera ya memakai pakaian sesuai dengan tata tertib ya. Ibu Wanti, khusus yang hari Jumat itu bajunya baju olahraga, tetapi celana bisa pakai celana jeans. Iya. Celana jeans yang rapi, yang baik, yang tidak lubang-lubang. Ya, karena kita anak sekolah Kristen tetap harus tunjukkan sesuatu yang baik, yang sopan. Jadi tidak wajib harus menggunakan itu celana pendeknya seragam olahraga itu. Bajunya yang pakai baju kaos itu, tetapi bawahannya boleh pakai jeans. Itu boleh dilakukan begitu di rumah. Juga nanti waktu misalnya kita sudah masuk sekolah, maka Jumat itu anak-anak boleh menggunakan jeans, pakai jeans yang rapi tentunya. Silakan mau beli jeans yang paling mahal kalau orang tua sanggup, tapi yang penting dia rapi, ya dia rapi, dia bagus, tidak dilubang-lubangi, ya itu boleh. Oke, saya kembalikan ke Ibu Wanti. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak atas masukannya. Jadi anak-anak sudah dengar tadi Bapak Kepsek ada menambahkan sedikit mengenai seragam olahraga ya. Jadi seragam olahraganya kalau kita waktu offline itu ya boleh pakai celana jeans. Waktu hari Jumat Anda boleh pakai celana jeans tapi yang sopan ya, tidak ada yang terobek-robek atau yang setengah saja. Jadi ketika saat ini juga kalian boleh pakai seragam atasannya itu olahraga. Tentu waktu olahraga tentu pakai boleh baru pakai itu apanya? Baru pakai celana olahraganya pada saat jam olahraga. Tapi selama berada di sekolah hari Jumat ataupun selama pembelajaran boleh pakai celana jeans, itu maksudnya. Ya, oke. Iya. Iya, baik, terima kasih Pak. Oke, jadi anak-anak itu tadi mengenai hari Jumat seragam olahraga ya, karena kalau biasa untuk mengikuti pelajaran biasa boleh pakai jeans, tapi kalau ketika praktek itu tetap harus pakai celananya. Kan ada celananya ya. Jadi tetap pakai celana. Kalau yang untuk teori biasa boleh pakai jeans, tetapi ketika mau praktek itu pakai celana olahraganya. Baik, kita lanjut untuk tertib lisan. Tertib lisan dan tulisan. Lisan di sini maksudnya bicara ya, bicara kalian. Nah, pengalaman yang lalu ketika waktu pembelajaran online ya sering ada berbicara di grup atau di Zoom itu berbicara yang tidak sopan. Nah, di sini ada tatibnya bahwa ketika kita melakukan Zoom dan lain sebagainya ya, pakai media yang lain, peserta didik wajib ya bicara sopan ketika menggunakan semua media ya, ataupun pakai WA waktu tulis ya, waktu tulis WA bisa sesama teman atau sama guru gitu ya, wajib bicara atau menulis sesuatu yang sopan ya. Kemudian peserta didik dilarang menggunakan kata-kata ejekan ya, penghinaan ya terhadap guru atau sesama teman selama pembelajaran ya. Jadi kalau bisa bercandanya, orang bilang bercandanya jangan keterlaluan, karena ketika kita sudah merasa dekat atau apa, kita sudah kadang mengeluarkan kata-kata yang menurut kita bercanda, tetapi itu bisa
Tentunya ejekan atau penghinaan terhadap orang lain, terhadap guru ataupun terhadap teman-teman kalian. Jadi itu dijaga ya. Kemudian peserta didik itu wajib menghargai dan memberi kesempatan ketika peserta didik lain atau guru sedang berbicara. Ya, jadi siswa jangan memotong pembicaraan. Jadi ketika guru lagi menerangkan sesuatu ya, jangan langsung dipotong ya. Jadi tunggu selesai gurunya bicara dulu, baru kalian dikasih waktu untuk berbicara. Atau misalnya teman yang lain lagi presentasi atau lagi mengemukakan pendapat, selesaikan dulu baru kalian yang lain boleh melanjutkan atau menanggapi ya pembicaraan tersebut. Tidak boleh memotong-motong pembicaraan guru maupun teman-teman yang lain. Ya. Ibu Wanti, jadi ini bagus penegasannya. Jadi saya tambah sedikit bahwa anak mercusuar itu wajib berpartisipasi dalam diskusi. Itu yang paling penting, jangan sampai lupa. Wajib berpartisipasi secara aktif dalam diskusi, memperhatikan apa yang disampaikan oleh guru dan teman-teman yang mungkin sedang presentasi, sehingga nanti akan memberikan tanggapan balik, apakah pertanyaan, komentar, itu wajib. Anak mercusuar itu seperti itu, tidak akan ada misalnya anak-anak yang dari awal sampai akhir itu hanya duduk diam saja. Itu saya sebagai kepala sekolah sangat percaya anak-anak pasti bisa. Oke, tetapi tentu seperti tadi Ibu Wanti sampaikan bahwa kita harus saling menghargai. Misalnya, oke, saya ingin sekali mau bicara nih, tapi guru atau teman lagi bicara, ya oke, kita tunggu giliran. Angkat tangan dulu, seperti biasanya kan harus angkat tangan dulu, terus dipersilakan baru ini. Walaupun nanti bisa saja ada pelajaran tertentu yang mengizinkan ada debat, tapi ya tentu ya pasti ada aturan juga yang nanti akan yang akan disampaikan oleh guru ataupun ketua kelompoknya atau ketua kelasnya. Oke, demikian tambahan, terima kasih banyak. Baik Pak, terima kasih. Ya, jadi demikian anak-anak. Jadi sekalian kalian itu belajar, kita bukan hanya belajar ilmu saja, tapi karakter kalian itu juga diperhatikan. Jadi ketika di dalam kelas walaupun kita online, saling menghargai itu perlu ya. Oke, baik anak-anak, kita lanjut. Nah, ini ada sanksi, beberapa sanksi ya. Jadi ketika peserta didik melanggar tata tertib di atas yang tadi ya, apabila satu kedapatan satu kali, peserta didik biasanya diberi teguran ya oleh guru mata pelajaran dan guru wali kelas ya. Kalau 2 kali, maka peserta didik diberi teguran dan pembimbingan oleh guru BK ya. Nah, kalau 3 kali peserta didik untuk ke sekolah untuk membuat surat pernyataan ya. Anak-anak, tolong ini diperhatikan dengan baik ya. Oke, kita lanjutkan kewajiban yang lainnya. Nah, ini hal-hal yang tadi Ibu bilang tadi, hal-hal lain yang Ibu mau, ini yang penting sekali ketika kalian awal untuk mau pembelajaran ya. Yang pertama itu ya, kalian harus wajib menyiapkan peralatan. Walaupun kita online tetap ya kita ada peralatan, buku, pulpen, pensil ya dan lain-lain untuk mencatat hal-hal ya yang mungkin ada guru bilang suruh tugas ini itu ya, dan itu harus dicatat oleh anak-anak, misalnya waktunya kapan kumpul itu harus diingat, dibuat catatan kecil. Jadi hal-hal seperti ini ada ya di samping kalian ketika mau pembelajaran. Yang berikut ya, anak-anak ya wajib menyiapkan ya video, menyiapkan Google Classroom, Zoom, WA, Google Meet dan lain sebagainya, tergantung ya dari gurunya, sesuai kesepakatan dengan gurunya ya. Jadi kalau bisa kalian perhatikan, kalian punya itu sudah ada, ini Zoom sudah pasti ada ya, yang lain-lain. Kemudian yang berikut, kalian wajib mempersiapkan ya akun email. Email kalian itu tolong pakai email kalian sendiri ya. Kan sudah umur sudah lebih ya, sudah bisa buat email sesuai dengan nama kalian ya. Jadi tidak diperbolehkan kalian menggunakan nama samaran ya, nama
orang lain atau pakai nama yang aneh-aneh begitu. Supaya waktu absen, kalau di WA iya, di Google Classroom bisa langsung kelihatan bahwa itu memang kalian gitu ya. Tidak pakai dengan nama di pembelajaran sampai selesai ya. Jadi tolong siapkan emailnya sesuai nama kalian ya anak-anak. Kemudian yang berikut, wajib ya memperhatikan etika dan estetika di ruangan saat kegiatan pembelajaran berlangsung begini. Maksudnya di sini adalah kalian mempersiapkan kalian punya ruangan untuk pembelajaran itu yang kondusif. Yang kondusif itu maksudnya yang tidak memungkinkan hal-hal lain lewat ketika kalian lagi pembelajaran gitu, lagi belajar ya. Misalnya kalau seperti sekarang kita lagi Zoom seperti ini, terus tiba-tiba ada yang lewat sana sini ya, atau kalian duduknya di ruang tamu yang mungkin semua orang bisa masuk keluar, itu bisa mengganggu konsentrasi fokus kalian untuk belajar. Jadi kalau bisa kalian menyiapkan satu ruangan untuk benar-benar di situ kalian dapat fokus untuk belajar. Jadi tidak ada yang mondar-mandir atau tidak ada yang suara-suara yang mengganggu fokus kalian. Bisa mengerti ya, Nak ya? Nah, kemudian yang berikut tolong ya anak-anak menyalakan web kamera. Jadi kamera itu penting supaya bisa kelihatan bahwa memang jujur ya, karakter kalian itu jujur bahwa itu hadir bicara. Ya, jangan hanya nama di situ tetapi kemudian hanya foto, bisa saja lihat kalian lagi jalan-jalan kemana-mana ya. Jadi web kamera itu harus wajib dihidupkan ya. Kemudian selama pembelajaran online itu kalau bisa kalian berpartisipasi ya, jangan hanya diam ketika guru ya ingin menanyakan sesuatu, tolong berpartisipasi ya. Anak-anak itu harus belajar untuk selalu aktif ya, berpartisipasi di dalam kegiatan belajar mengajar ya. Ya, yang seperti tadi kalian harus berada di depan kamera ya, agar mengikuti semua pelajaran dengan baik ya. Kemudian menonaktifkan mikrofon kayak kita sekarang ya. Bisa dikasih nonaktif supaya yang berbicara bisa didengar dengan baik dan benar. Oke, baik, yang berikut. Nah, ini karena pembelajaran online tetap kalian itu ya wajib mengirimkan tugas ya. Kerja tugas terus kirim tugas juga kepada guru. Biasanya itu ada selama jam pelajaran atau sesuai jam yang disepakati bersama dengan gurunya ya. Oke, yang terakhir adalah dilarang melakukan bullying. Ya, bullying di sini yaitu perundungan ya kepada teman-teman atau kepada guru saat pembelajaran online. Nah, anak-anak semua sudah tahu bahwa bully ini sangat tidak diperkenankan ada di lingkungan manapun, terutama di sekolah, di SMA mercusuar ataupun di lingkungan mercusuar tidak diperkenankan melakukan bully. Nah, sekarang kita lagi online pun demikian ya. Tidak diperkenankan untuk melakukan bully terhadap teman, sesama teman maupun terhadap guru. Ya. Oke. Baik, untuk yang lain-lainnya, hal-hal yang terjadi di luar tata tertib ini merupakan kebijakan dari pihak sekolah. Baik anak-anak, yang ingin Ibu tambahkan sedikit bahwa kenapa kalian tetap dikasih tatib walaupun kita belajar online harus ada tata tertibnya ya, agar kenapa tatib ini ada supaya kita bisa belajar dengan teratur, kita bisa belajar dengan baik ya, sesuai dengan hal-hal yang tadi sudah Ibu kemukakan ya. Jadi diharapkan bisa belajar dengan baik dari awal ya, karena selama pembelajaran itu satu hari itu kita ada 4 pelajaran ya. Jadi diharapkan anak-anak sebelum itu sudah makan ya, kan jam 9 kita mulainya. Jadi kalau bisa sebelum itu sudah makan minum ya, sudah sarapan. Jadi sampai selesai itu bisa mengikuti dengan baik.
Kira-kira demikian yang hari ini bisa Ibu sampaikan. Anak-anak nanti kalau memang ada yang harus dipertanyakan atau apa itu bisa japri Ibu, ya, Ibu Ari dan teman-teman yang lain. Ya, baik. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih banyak Ibu Anti yang sudah membawakan materi tatib SMA Kristen Mercusuar. Tadi anak-anak sudah menyimak dengan baik materi yang disampaikan oleh Ibu Anti. Nah, sekarang Ibu akan kasih kesempatan bagi anak-anak semua. Mungkin ada yang ingin bertanya, bisa langsung nyalakan mic dan menyampaikan pertanyaan supaya Bapak Ibu Guru bisa menjawab. Nah, kalau ada yang ingin menanyakan poin-poin yang tadi sudah disampaikan, silakan. Kalau ada anak-anak yang ingin bertanya. Baik, adakah? Atau mungkin materi yang disampaikan sudah cukup jelas? Baik, kalau tidak ada yang ingin menyampaikan pertanyaan, maka kita akan melanjutkan dengan materi LS bagian yang ketiga hari ini, yaitu pengenalan kurikulum sekolah oleh Ibu Ewil. Baik, silakan Ibu Ewil bisa langsung menyampaikan materi tentang pengenalan kurikulum SMA Kristen Mercusuar. Silakan Ibu. Ya. Baik, terima kasih Ibu Erni yang memberikan kesempatan untuk saya menyampaikan materi tentang kurikulum SMA Kristen Mercusuar. Baik, anak-anak, apakah masih semangat? Masih, Bu. Ya. Masih, Bu. Pesan pertama, ya. Masih. Baik, terima kasih. Terima kasih. Baik, Ibu akan menyampaikan beberapa hal tentang kurikulum di SMA Kristen Mercusuar Kupang. Ibu perkenalkan diri juga, walaupun tadi sudah diperkenalkan oleh Ibu Ari. Ibu Ewil mengajar bahasa Indonesia sekaligus sebagai wakasek kurikulum di SMA Kristen Mercusuar Kupang. Ya. Ya. Pembelajaran di SMA Kristen Mercusuar Kupang, khususnya selama pandemi, pembelajaran yang dilakukan di SMA Kristen Mercusuar Kupang itu dilakukan secara online, ya. Dan media atau alat yang digunakan itu siswa wajib menyiapkan HP Android, laptop, kemudian seperti yang sudah disampaikan tadi oleh Bu Wanti, kalian wajib memiliki aplikasi Zoom, kemudian memiliki Google Classroom, dan YouTube, ya, dan lain-lain yang guru. Yang berikut lagi, kurikulum yang digunakan di SMA Kristen Mercusuar itu adalah K13, yang tentunya di SMP juga anak-anak sudah menggunakan. Hampir sebagian besar sekolah yang ada di Kota Kupang, di NTT, bahkan di Indonesia sudah menggunakan K13, ya. Itu di mana peserta didik dituntut untuk lebih aktif dalam pembelajaran, ya. Kalian dituntut untuk lebih aktif dalam pembelajaran, kemudian peserta didik mencari dan menemukan sendiri hal-hal yang berkaitan dengan pembelajaran. Tentunya ini atas bimbingan Bapak Ibu Guru, ya. Bukan kalian mencari sendiri terus menyelesaikan sendiri, tetapi tetap dalam bimbingan Bapak Ibu Guru. Yang berikut tentang KBM atau KKM, ketuntasan belajar minimal. Ini sudah disinggung oleh Bapak Kepala Sekolah tadi di bagian pembukaan, tetapi untuk penegasannya seperti yang ada ini, untuk kelas 10
KBM untuk semua mata pelajaran itu 75. Untuk kelas 11 80, untuk kelas 12 85. Jadi mengalami peningkatan setiap tahun ya, setiap tahun. Kemudian siswa tidak hanya dituntut untuk dia harus dapat 75 pas-pas ya. Tetapi kalau bisa mencapai kemudian bolehlah mengejar sampai angka 100 ya. Sampai angka 100. Tidak boleh di bawah 75. Yang berikut lagi tentang peminatan atau jurusan yang ada di SMA Kristen Mercusuar. Ini yang Ibu tahu ada beberapa siswa bahkan hampir semua sudah bertanya-tanya tentang kapan kita ada dalam kelas jurusan atau peminatan. Ya, jadi ini Ibu mau jelaskan bahwa peminatan yang ada di SMA Kristen Mercusuar itu adalah peminatan IPA dan IPS. Ya. Peminatan atau penjurusan itu akan mulai berlangsung pada awal September. Peserta didik akan mengisi angket yang telah disediakan oleh kurikulum ya. Itu hal pertama. Jadi angket ini sudah disiapkan, akan dikirim setelah MPLS untuk diisi oleh peserta didik ya. Jadi Ibu sudah buatkan dalam bentuk Google Form. Siswa silahkan buka linknya dan silahkan mengisi. Yang berikut, peserta didik akan dinilai atau dipantau oleh Bapak Ibu Guru selama proses belajar mengajar mulai Senin 26 Juli sampai dengan bulan Agustus. Jadi mulai Senin kalian mulai dengan KBM, itu siswa terus terpantau untuk, oh kira-kira anak ini nilai SMP-nya seperti ini, tetapi apakah ditunjukkan dengan kemampuannya selama belajar 1 bulan ke depan ya, kalian terus dinilai. Jadi itu tentunya dinilai. Nilai mata pelajaran jurusan harus melewati KBM 5 sampai 10 poin. Jadi misalnya kalian memilih jurusan IPA, nilai matematikanya tidak hanya 75, tapi dia harus 80 sampai 100. Biologi, fisika, kimia juga sama ya. IPS juga sama. Nilai ekonominya tidak hanya 75 tetapi harus lebih dari 75. Kemudian yang berikut, peminatan juga disesuaikan dengan keinginan peserta didik dan cita-cita peserta didik ya. Jadi kalau ada yang memang dia cita-cita harus jadi dokter, pasti dia akan memilih IPA tetapi harus disertai dengan kemampuannya di mata pelajaran IPA ya, harus ditunjukkan di mata pelajaran IPA. Jadi khusus untuk peminatan ini, Ibu tegaskan bahwa untuk kelas yang ada sekarang ini masih kelas yang bersifat umum. Penempatan peminatan atau jurusan itu dimulai di awal September ya, dimulai awal September dengan prosesnya mulai berjalan mulai dengan hari Senin. Proses untuk penentuan peminatan itu mulai dilakukan mulai Senin 26 Juli ya. Kemudian tentang proses belajar mengajar, peserta didik wajib mengikuti KBM setiap hari kecuali hari libur ya. Ini disesuaikan dengan tertib yang tadi. Misalnya dia ada izin dan alfa disesuaikan dengan tata tertib yang sudah dibahas tadi. Peserta didik wajib mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru dan mengumpulkannya sesuai dengan kesepakatan bersama guru mata pelajaran. Yang berikut, peserta didik wajib mengikuti ulangan, kuis, dan lain sebagainya ya. Itu tentang proses pembelajaran. Yang berikut tentang naik kelas. Ya. Ibu mau sampaikan di sini bahwa di SMA Kristen Mercusuar tidak lagi ada tentang naik kelas dan tidak. Semua siswa itu pasti naik kelas dengannya dia punya kehadiran terus di atas 9%.
nilai sikap, nilai pengetahuan, nilai keterampilan harus tuntas. Ya, itu siswa dikategorikan naik kelas untuk SMA Kristen Mercusuar. Apabila nilainya tidak tuntas, apabila ada nilai yang tidak tuntas, siswa tersebut bisa tetap naik kelas. Ya, siswa tetap bisa naik kelas, tetapi nanti siswa tersebut harus mengikuti satu program yang disediakan oleh sekolah, yaitu program SP. Ya, ini. Jadi misalnya ada 2-3 siswa yang mata pelajarannya tidak tuntas, tidak mencapai 75, maka dia harus mengikuti program SP atau semester pendek. Jadi semester pendek ini dilaksanakan setelah selesai jam pelajaran reguler. Jadi kalau misalnya selesai di jam 12.45, berarti SP-nya dilaksanakan misalnya jam 1 atau setengah 2. Itu jika siswa nanti setelah terima rapor nilainya tidak tuntas ya. Misalnya tadi 75 tetapi dia hanya dapat nilai 70, dia wajib mengikuti program ini. Yang berikut, mengapa peserta didik harus SP? Ya, itu karena yang pertama sering tidak hadir dalam kegiatan belajar mengajar. Karena semua proses belajar mengajar itu dinilai. Ya. Yang berikut, tidak mengumpulkan tugas. Tuh guru sudah WA, guru sudah telepon, bahkan sudah telepon ke orang tua dan semua yang ada, tetapi tidak mengumpulkan tugas ya. Tidak ada respon balik dari siswa untuk mengumpulkan tugas. Kemudian tidak mengikuti ujian. Ujian dalam hal ini ulangan harian, kuis, ujian akhir semester, ujian kenaikan kelas. Dan yang terakhir, dia tidak mengikuti remedial, padahal sudah ada pemberitahuan ya, sudah ada WA dan lain sebagainya, tetapi tetap dari Ibu hanya sekian. Semoga siswa-siswi dapat memahami apa yang Ibu sampaikan, karena pasti guru-guru akan selalu mengingatkan dalam setiap proses belajar mengajar tentang SP, tentang KKM, dan lain sebagainya. Jadi untuk Ibu hari ini sudah selesai. Silahkan ada siswa yang ingin bertanya, Ibu persilahkan. Saya kembalikan ke moderator, Ibu Erni. Baik, terima kasih banyak Ibu Ewil yang sudah membawakan materi pengenalan kurikulum. Bagi anak-anak yang ingin bertanya, Ibu berikan kesempatan terkait dengan poin-poin yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Ewil. Silakan kalau ada anak-anak yang ingin bertanya, bisa langsung nyalakan mic. Ada kok? Baik, kalau tidak ada yang ingin menyampaikan pertanyaan, kita akan lanjut dengan materi MPLS yang berikutnya, yaitu pengenalan UAS yang akan dibawakan oleh Ibu Ferawati Otemusu. Sabar Kak, beta stop. Silakan Ibu. Oke, baik. Terima kasih Ibu Erni. Sebelum Ibu absen, Ibu akan wali kelas yang akan membantu adik-adik untuk proses pembelajaran selama 3 tahun ke depan. Untuk kelas 10-1, wali kelas Ibu Feby Suarez dan Ibu Debbie Lasa. Ibu Debbie ke grup akan dilakukan di grup. Yang kelas 10-2 itu Ibu Yori Deku dan Pasion Jangga. Kita lanjut ke absen. Anak-anak yang Ibu
boleh aktifkan audio dan katakan bahwa hadir, ada di dalam sini. Oke, yang pertama Asni Pensi Tualaka. Hadir Ibu. Oke, yang kedua Adista Welkis. Hadir Ibu. Yang ketiga Anastasia Tunu. Anastasia Tunu. Hadir Ibu. Andra Dagu. Hadir Bu. Berlian Sula. Berlian Sula. Christian Malelak. Hadir Ibu. Denny Malau. Hadir Ibu. Eski Jawa. Hadir Bu. Oke. Hendrik Tonak. Hadir Ibu. Jisa Taloim. Kevin Lado. Kevin Lado. Kinanti Sonbait. Hadir Ibu. Marlin Taiseran. Taiseran. Hadir Ibu. Miretel Panggidae. Hadir Ibu. Oriestes Dengu. Oriestes Dengu. Rifat Tamonok. Hadir Ibu. Sergina Savio. Farel Bilik. Hadir Ibu. Oke. Yeslin Malelak. Yeslin Malelak. Oke, kita lanjut ke 10.2. Aprianti Leo. Hadir Bu. Briki Manafe. Manafe. Christian Ratu. Hadir Ibu. Oke, Devran Jami. Hadir Ibu. Valdindun. Hadir Ibu. Oke. Glenadia. Hadir Ibu. Itu. Andalonga. Hadir Ibu. Mutiara Kuemesa. Hadir Ibu. Prilly Vina. Hadir Ibu. Putri Elizabeth. Rivaldo Hane. Seandi Bana. Hadir Ibu. Oke. Dulu. Hadir Ibu. Oduil. Hadir Ibu. Oke. Wellington.
Oke. Ada kok? Oh iya. Oke, sekian absennya. Nanti roster Ibu akan bagikan dalam grup dan masukkan wali kelas. Waktu dan kesempatan saya kembalikan. Roster langsung di grup. Waktu dan kesempatan Ibu kembalikan ke Ibu Erni. Oke, baik. Terima kasih Ibu Vera. Baik, Kita terima berikan kasih. tepuk tangan dulu. Thank you, Vera. Ayo, tepuk tangan semua dulu. Iya, semangat. Masih semangat? Masih. Iya. Masih. Dari Masih, jam Bu. 10 lewat tadi ya. Kita mulai itu jam 10 lewat 10. Sudah jam 11 lewat 40. Kita habisnya jam 12 siang ya. Dan selama kita MPLS sampai sudah mau berakhir ini, ternyata Ibu berapa siswa yang sering iya, yang Ibu lihat paling banyak itu Christian Malelak. Yang namanya Christian Malelak ada? Masih ada bersama kita? Masih ada, Ibu. Masih ada. Kenapa, Nak? Ada masalah dengan kameranya? Ibu kan kita sama, jadi kita sangat ingin untuk melihat kalian secara langsung gitu. Jadi Christian, ada masalah dengan kamera, Kak? Sudah ada, Ibu. Oh iya, bisa hidupkan? Ya, selain Christian juga ada beberapa juga yang sering matikan kamera. Jadi Ibu harap hari Sabtu lagi ya. Nanti itu kita Zoom bersama alumni dari SMA Kristen Mercusuar seperti yang tadi Bapak Kepala Sekolah sudah beritahu, yaitu ada kakak yang bernama Cerni Raga. Beliau lulusan dari SMA Kristen Mercusuar Kupang dan sekarang bekerja di Kota Kupang. Dan yang kedua kakak kita Rosena Manafe, beliau dokter di Puskesmas Oebobo. Jadi kalau kalian pergi ke Puskesmas Oebobo, lihat ada Dokter Rosena, itu alumni Mercusuar gitu. Oke, dari pagi sampai siang ini ada yang mau bertanya selain dari yang sudah dibahas-bahas? Boleh. Kita masih ada punya waktu, jadi kalau mau bertanya boleh. Di luar dari itu juga boleh. Masih seputar Mercusuar boleh. Ibu kasih kesempatan. Ada yang mau bertanya? Ada? Ya, kalau tidak ada, oke. Sampai jumpa nanti hari Sabtu ya. Kita bertemu kembali hari Sabtu di jam 10 pagi. Jam 10 pagi, ingat ya. Mohon maaf, jam 11 pagi. Jadi itu agak molor sedikit karena biasanya Ibu tahu hari Sabtu itu biasanya tidurnya tuh agak sampai lat kan. Jadi kita ulur ke jam 11 sampai jam 12. Hanya 1 jam saja. Jadi Ibu mohon perhatiannya kalian semua jam 11 sampai jam 12 kita kegiatan MPLS, kita Zoom bersama alumni sekaligus juga penutupan oleh Bapak Kepala Sekolah. Mungkin itu saja, sekian untuk hari ini. Terima kasih untuk perhatian kalian semua. Salam buat Bapak dan Mama yang ada di rumah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan kita akan tutup dengan doa yang akan dipimpin oleh Ibu Feby. Silakan Ibu Feby. Ya, baik. Selamat siang untuk kita semua. Sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada siang hari ini, mari kita semua satu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur, hormat hanya bagimu ya Bapa di tempat yang maha tinggi, karena atas
kasih setiamu yang tak terhingga bagi kami. Hari ini ya Bapak, kami anak-anakmu masih tetap ada dalam keadaan sehat walafiat ya Bapak. Terlebih pada hari ini ya Bapak, kami anak-anakmu, Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, dan anak-anak semua siswa baru SMA Kristen Mercusuar yang telah sama-sama melangsungkan MPLS pada hari pertama ya Bapak. Kami sangat bersyukur untuk semua Tuhan, kiranya apa yang telah dapat bersama pada hari ini boleh diingat dengan baik dan boleh dilaksanakan dengan baik untuk hari lepas hari ke depannya dalam melaksanakan proses pembelajarannya Bapak. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami juga akan berpisah meskipun kami tidak bertemu secara langsung dan kami bertemu secara virtual, tetapi biarlah kasih Tuhan tetap ada bersama kami kini dan sepanjang masa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Ibu Feby. Sekali lagi terima kasih Bapak Kepala Sekolah, Ibu-Ibu Wakasek, Bapak Ibu Guru, dan yang terutama anak-anak. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Salam, sampai jumpa hari Sabtu. Salam Ibu. Salam Ibu. Salam Ibu. Terima kasih Papa Mama juga yang sempat mengikuti bersama anak-anak dari rumah. Adista, ikutnya dari mana nih Adista? Dari rumah Ibu. Tidak kembali ke kos? Oh, belum Ibu. Nanti Belum. tunggu sedikit lah. Oh iya, oke. Kos ya? Asal sinyalnya bagus. Iya Bapak. Oh, Dia ya? kos bersama anak-anak Adem. Ya, Oh iya, Bapak. bagus. Jadi dekat sekolah ya, bagus. Iya. Oh, Papa Mama di mana? Bapak Mama ada di rumah sini Pak. Oh, maksudnya di mana? Rumah di mana? Di Oebelo. Oh, memang cukup jauh. Jadi ya biar dekat sekolah ya, kos biar ini. Baru kan sudah biasa. Ya Pak. Sudah terbiasa dengan lingkungan mercusuar. Ya. Salam untuk Papa Mama ya. Ya Pak, makasih. Iya. Oke, anak bisa tinggalkan grup juga boleh, tidak apa-apa. Kita jumpa lagi Makasih, hari Bu. Sabtu ya. Iya. Terima kasih Bu. Salam. Iya, sampai Salam. jumpa. Salam, Ibu. Salam. Ini Bu. Udah semua. Dah juga. Dah juga dah. Pak Eka, terima kasih. Sama-sama Ibu. Mohon maaf buat Bapak Kepsek yang tadi ada kesalahan nama. Oh, Dan juga Bapak, itu hal biasa lah. belum Apa? lengkap dalam biodatanya segera diperbaiki. Terima kasih. Iya, diperbaiki untuk besok lagi. Tidak apa-apa, Pak. Siap, Pak. Biasa, ya. Iya. Ini. Dan selamat juga untuk Pak Adi yang pemberkatan hari ini. Iya ya, kita sibuk di sini nih. Kita tidak Iya, bisa Bapak, berdua. kita hanya kirim doa saja. Iya, kirim doa dulu. Memang selama pandemi ini kita seperti tidak saling kenal ya. Kita tidak bisa menghadiri dengan enak hari-hari bahagia teman-teman. Iya, Bapak. Mungkin Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru dari MPLS hari ini mungkin ada masukan untuk MPLS selanjutnya di hari kedua dan hari ketiga nanti bisa kita sharing bersama selagi anak-anak juga tidak ada lagi.
bisa kita sharing. Mungkin ada mau tambahan atau ide, saran, silakan. Saya stop recordingnya dulu ya. Nanti Oh iya Bapak. supaya saya muat di YouTube, tinggal nanti saya kirim linknya.